Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Rahman dari kelas 12 MIA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Batangkuis. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, apa sih itu jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil adalah merupakan selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, itu tadi pengertian dari jangkauan interkuartil. Nah, sekarang kita masuk ke rumus jangkauan interkuartil. Rumusnya adalah J sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, apa sih J itu? J itu adalah jangkauan. Nah, itu tadi rumus dan pengertian dari jangkauan interkuartil. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian simpangan kuartil. Apa sih itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Dengan kata lain, simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, itu tadi pengertian dari simpangan kuartil. Nah, kita masuk ke rumus simpangan kuartil. Rumusnya adalah QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, itu tadi rumusnya dari simpangan kuartil. Nah, sekarang langsung aja masuk ke soalnya. Soalnya adalah tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke nilainya. Nilainya adalah 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79. Nah, itu tadi nilai dari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya 5, 9, 4, 10, 9, 3. Nah, itu dari frekuensinya. Nah, sekarang kita mencari FK-nya. FK itu apa? FK itu frekuensi kumulatifnya. Cara mencari FK-nya adalah kita akan melakukan pertambahan silang. Pertambahan silang itu gimana? Misalnya tadi kan pertama frekuensinya itu 5 kan. Ya udah, 5 itu kita pindah. Nah, sekarang kita tambahkan ke bawahnya tadi kan frekuensinya 9. Nah, kita tambahkan 5 tambah 9 kan 14. Nah, begitulah seterusnya. 14 tambah 4 18, 18 tambah 10 28, 28 ditambah 9 37, 37 tambah 3 40. Nah, kan sekarang udah dapat nih frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kita mencari N. Mencari N-nya adalah kita akan menambahkan frekuensinya. Nah, frekuensinya kita tambahkan 5 ditambah 9, 14 ditambah 4, 18 tambah 10, 28 ditambah 9, 37 ditambah 3 kan 40. Nah, sekarang kan kita dapat N-nya. N-nya adalah 40. Nah, baru kita masuk ke Q1-nya, mencari Q1. Q1-nya adalah sama dengan Q1 sama dengan 1/4 dikali 40. Nah, 1 kali 40 sama dengan 40. Nah, 4-nya itu ngikut. Jadi 40/4 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, kan dapat kan Q1-nya adalah 10. Nah, kita akan mencari tepi bawahnya. Mencari tepi bawahnya itu gimana? Kan tadi ya udah kan dapatnya Q1 jadi 10 yang melewati 10 kan dari frekuensi kumulatifnya 14. Nah, itu yang kita ambil. Jadi kita ambil nilainya yang sejajar dengan frekuensi kumulatifnya dengan nilainya. Nah, nilainya kan 30 sampai 39. Nah, yang kita ambil itu 30. Jadi 30 dikurang 0,5. 0,5 itu dapat dari mana? Dapat dari rumusnya. Nah, sampai sini kan jelas. Jadi 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Nah, sekarang kita mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, cara mencari frekuensi kumulatifnya itu gampang. Gampangnya itu kan tadi kan nilai sebelum yang
dapat tadi kan 14 kan, jadi nilai sebelumnya kan 5. Nah itu aja yang itulah nilai dari frekuensi kumulatifnya. Nah sekarang kita akan mencari frekuensinya. Cara mencari frekuensi lebih gampang, inilah kita sejajarkan dengan nilai tambah frekuensi kumulatifnya, udah sejajarkan. Jadi kan tadi frekuensi dari 5 kan 9, ya udah itu frekuensinya adalah 9. Nah cara cari P nya itu gampang, enggak misalnya 30 kita 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Nah kan semuanya 10. Nah udah P nya kita masukkan 10. Nah sampai sini kan menjelaskan. Nah jadi Q1 sama dengan 29,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurang 5/9 dikali 10. Nah jadi sama dengan 29. Q1 sama dengan 29 ditambah 10 dikurang 5/9 dikali 10. Nah jadi sama dengan Q1 sama dengan 29,5 ditambah tadi 10 dikurang 5 kan 5 dikali 10 50. Nah jadi Q1 sama dengan 29,5 ditambah 50 dibagi 9. Nah jadi sama dengan 29,5 ditambah 5,55 itu dapat dari 50 dibagi 9. Nah jadi sama dengan 29 ditambah 5,55 3/4 dikali 40 sama dengan 3 kali 4 120. Nah 4 yang ikut, jadi 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah TB nya mencari tepi bawah kan kayak tadi, ya udah yang melewati 30 berapa dari frekuensi kumulatifnya kan 37. Nah ya udah kita sejajarkan dengan nilainya yang kita ambil kan, nilainya kan 60 sampai 69. Nah yang kita ambil adalah nilainya 60. Nah jadi 60 dikurang 0,5 kan dapat dari rumusnya. Nah jadinya 59,5. Nah kita mencari FK nya gampang, yang sebelum dari 37 adalah kan 28. Jadi FK nya adalah 28. Frekuensinya kan sama tuh kayak tadi, frekuensinya 9 yang sejajaran dari nilai frekuensi kumulatif dan frekuensi dan nilai. Nah P nya itu dari tadi lah 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Nah kan itu adalah jumlahnya 10. Nah itulah P nya adalah 10. Jadi Q3 sama dengan 59,5 ditambah 3/4 dibagi 40 dikurang 28/9 dikali 10. Nah jadi Q3 sama dengan 59,5 ditambah kan tadi Q3 nya udah dapat kan, 3 kali 40 sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah dikurang 28/9 dikali 10. Nah jadi Q3 sama dengan 30 dikurang 28 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah jadi Q3 sama dengan 59,5 tambah 20/9. Nah jadinya sama dengan 59,5 ditambah 2,22 dapatnya 20 dibagi 9 sama dengan 2,22. Jadi sama dengan Q3 nya adalah 61,22. Nah sekarang kita akan mencari jangkauan interkuartil. Nah kita masukkan rumusnya dulu, J sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah jadi tadi kan Q3 nya 61,22 dikurang 35,05, jadi sama dengan 26,17. Nah itu tadi jangkauan interkuartilnya. Nah sekarang kita mencari simpangan kuartilnya. Nah sebelum itu kita masuk ke rumusnya adalah QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah jadi sama dengan QD sama dengan 1/2 dikali 61,22
dikurang 35,0,5, jadi sama dengan 1/2 dikali 26,17, hasilnya adalah 13,085. Nah, itu tadi hasil dari simpangan kuartil. Nah, sampai situ saja penjelasan dari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo teman-teman.